Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyatukan dan membimbing kita pada ibadat sabda ini. Semoga kasih karunia-Nya yang menuntun kita menuju kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh sukacita, dan juga dapat memberikan kelancaran serta kesuksesan bagi kita yang sedang berjuang bersama di dalam iman dan persaudaraan ini. Marilah Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai ibadat kita pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita, mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadat pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, hadirlah di tengah kami, agar kami keluarga besar SMP Stradanawar dapat mengikuti ibadat pada pagi hari ini dengan penuh hikmat. Ya Yesus, bukalah hati kami, agar Sang Sabda sungguh tinggal di hati kami, dan memperbaharui karya keselamatan-Mu. Ya Roh Kudus, berikanlah semangat-Mu kepada kami, agar kami dapat mewujudkan tema APP, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Doa ini kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Renungan. Ada orang yang enggan menjadi lektor di gereja. Ada yang beralasan takut salah, grogi berada di hadapan banyak orang. Mereka merasa bahwa beberapa orang duduk bukan untuk mendengarkan sabda Tuhan, melainkan untuk mencari-cari kesalahan dan kekurangan dari pelayanan yang mereka lakukan. Mungkin kita pun melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Setiap ada orang lain di hadapan kita, secara spontan kita akan memberikan penilaian. Seringkali kita mencari-cari hal yang kurang berkenan di hati kita. Kita selalu mencari titik kelemahan untuk menghakimi orang lain. Dalam Injil pada hari ini, seorang wanita yang ketahuan berbuat zina dihadapkan kepada Yesus untuk dipersalahkan, dipermalukan, dan dihukum. Semua orang yang membawa wanita itu merasa diri sebagai paling benar dan paling berhak untuk mengadili wanita itu. Mereka menganggap diri sebagai orang yang mengenal hukum Taurat Tuhan. Namun, mereka semata-mata hanya mengetahui hukum Tuhan, tetapi tidak mempunyai hati. Inilah bedanya mereka dengan Yesus. Yesus tidak lantas menghakimi wanita itu. Ia justru mengampuninya dan membiarkan wanita itu untuk bertobat. Ia memberikan kesempatan kepada wanita itu untuk menjalani hidup yang baru. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Anak-anak sekalian, Tuhan yang Maha Pengasih berkenan tinggal di tengah kita. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kepadanya dengan penuh hikmat dan harapan. Bagi para pemimpin negara dan gereja, Allah Bapa Maha Pelindung, kami berharap semoga para pemimpin gereja dan negara mampu saling bahu-membahu untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam bernegara dan beragama. Berilah para pemimpin gereja dan negara kami semangat toleransi yang tinggi, agar mereka mampu mengayomi seluruh elemen masyarakat dari banyak golongan dan agama tanpa pilih kasih dan saling merendahkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SMP Strada Nawar, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah kami para guru dan karyawan SMP Strada Nawar untuk semakin kuat dan tabah dalam menjalankan tugas kami sebagai tenaga pengajar. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami, mendampingi kami, dan melindungi kami dalam proses mendampingi putra dan putri kami di SMP Strada Nawar. Berilah kesehatan juga rezeki yang cukup bagi kami agar selalu bisa menghidupi ladang kehidupan kami yang penuh misteri ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa dan siswi SMP Strada Nawar, Allah Bapa Maha Kuasa, dalam masa sulit ini, kiranya Engkau selalu mendampingi langkah anak-anak didik kami di dalam melaksanakan pembelajaran dan menempuh studi di SMP Strada Nawar. Berkatilah seluruh anak didik kami, terutama bagi kelas 9 yang sebentar lagi akan menempuh ujian sekolah dan yang akan menempuh ujian praktek mendatang. Berilah karunia dan penyertaan Roh Kudus-Mu agar anak didik kelas 9 dapat menjalankan ujian sekolah dan ujian praktek dengan maksimal sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga kesehatan dan penderita sakit, Allah Bapa Maha Pemurah Hati, jagalah selalu para petugas kesehatan dan para relawan yang bekerja siang dan malam tanpa henti untuk melayani, mengayomi, dan memberikan pertolongan dalam masa COVID-19 ini. Berilah penghiburan bagi mereka yang sedang bersedih. Berilah kekuatan bagi mereka yang sedang lemah. Dan berilah mereka cinta kasih-Mu agar terus mampu menjadi uluran tangan kasih-Mu bagi semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kita semua. Allah Bapa Maha Cinta Kasih, dampingilah kami dan sertailah kami dalam menjalani fase kehidupan di dunia ini. Semoga dengan curahan Roh Kudus-Mu, kami semakin mantap dalam menapaki setiap langkah demi langkah dalam kehidupan yang fana ini. Ajarilah kami untuk selalu rendah hati dan tetap setia dalam perbaiki setiap kesalahan hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang hidup kami. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibacakan pada hari ini dapat menjadi pedoman hidup kami di masa mendatang. Dengan perantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati, dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan sehari-hari. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.